Halo sobat semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Masih bersama Bang AM yang nolep bokek Cooper mager ini. Hari ini kita akan membahas alur film Deadpool 2. Dengan soundtracknya kalau kamu nonton bakal terngiang-ngiang hingga keesokan hari. Mengikuti jejak sukses film pertamanya, abang saya Ryan Reynolds sebagai Wade Wilson atau Deadpool akan ditemani si Josh Brolin, pemeran Thanos sebagai Cable di film kali ini. Dan juga Deadpool 2 masih ditemani Dopinder yang hobi curhat seputar kehidupannya. Sedikit kasar namun kocak, mulai dari gaya bercanda yang lebih sarkas, cerita yang lebih naratif, dan tentu saja lebih lucu dari film pertamanya. Kisah film Deadpool 2 diawali dengan Wade Wilson sebagai Deadpool mencoba bunuh diri di atas galon penuh bahan bakar dengan sebatang rokok yang dia buang ke dalam galon, membuat ledakan besar yang mencabik-cabik tubuhnya dan sambil berkata, "Fucek Wolverine." Kemudian alur mundur ke 6 minggu sebelumnya. Mr. Well, I'm not even gonna attempt. Deadpool berpetualang ke beberapa negara untuk membasmi para penjahat, mafia, dan semacamnya. Mulai dari Hong Kong, Sisilia, Biloxi, Osaka, Jepang, dan terakhir di negara Deadpool sendiri, dia bertemu dengan penjahat yang bernama Sergei Valensnikov. Upaya Deadpool membunuh Sergei terhalang karena Sergei berlindung ke ruangan bunker yang sulit ditembus oleh Deadpool. Can you come out? Bala bantuan Sergei pun datang yang membuat Deadpool kabur dengan taksi bersama Dopinder. Setelah mendengar radio bertema motivasi yang membuat Dopinder lebih percaya diri, Dopinder langsung curcol ke Deadpool bahwa dirinya ingin seperti Deadpool, menjadi karakter superhero yang membasmi kejahatan. Dopinder merasa keren melihat Deadpool yang beraksi. Dan setelah tiba di rumah, Deadpool bertemu dengan kekasihnya Vanessa yang diperankan oleh Morena Baccarin. Seperti kata mak saya, yang terbaik bukanlah dia yang datang dengan segala kelebihannya, melainkan dia yang tidak pergi karena segala kekurangan kita. Walau Wade Wilson dengan bentuk wajahnya yang hancur, Vanessa sangat mencintai Wade Wilson. Vanessa adalah seorang kekasih yang sering ingetin, "Mat ngegame ya sayang, jangan telat makan." Dan hal itu terjadi dalam kehidupan saya. Imajinasi. Saat itu adalah hari jadian mereka dan mereka bertukar kado. Wade Wilson memberikan sebuah koin skiball dan Vanessa memberikan alat kontrasepsi spiral miliknya kepada Wade. Sebuah kode dari Vanessa untuk membuat Deadpool Junior dan menciptakan keluarga harmonis bersama Wade Wilson. Namun di malam hari, di saat mereka sedang merencanakan membuat keluarga kecil dan memiliki Deadpool Junior, tiba-tiba rumah mereka diserang oleh anak buah Sergei dan Sergei. Dan Vanessa tewas tertembak tepat di jantungnya. Di tengah hujan deras, Wade bergegas mengejar Sergei yang kabur. Wade Wilson pada akhirnya berhasil menangkap Sergei. Dia langsung memeluk haru musuhnya. Wade terlihat sangat shock dan tak lama Wade sedikit bergerak menuju mobil yang melintas dan langsung menabrak kencang mereka berdua. Selang beberapa hari di saat hujan ringan disertai tiupan kenangan masa lalu, Wade Wilson tengah berada di Sister Margaret's Bar milik sahabatnya Whistle, disertai Dopinder membantu Whistle dalam membersihkan bar miliknya. Wade yang sudah 3 hari berada di sana diberikan support oleh Whistle dan Dopinder, namun Wade terus saja merasa sedih dan mengompol. Lalu dia pergi mengunjungi sahabatnya Al, seorang nenek tua runggu yang bersahabat sejak film pertama Deadpool. Wade diam-diam mengambil setengah kilo tepung di sana. Wade menceritakan kesedihannya. Al langsung menasihati Wade bahwa penderitaan mengejarkan kita dan kita tidak sungguh benar-benar hidup sampai merasakan sedikit kematian. Mendengar akan hal itu, Deadpool mempunyai ide yang bagus dengan mencoba bunuh diri menyusul kematian Vanessa. Dan tak mudah untuk seorang Deadpool dengan kemampuan regenerasi untuk mati. Dimulai dari masuk ke kandang beruang, sampai melompat dari gedung tinggi, dan semua itu akhirnya sia-sia. Deadpool masih hidup. Lalu scene kembali ke awal film. Usaha terakhirnya adalah dengan meledakkan diri di atas galon yang berisi bahan bakar, membuat dirinya terpisah menjadi beberapa bagian. Setelah ledakan, Deadpool rupanya dapat menemui Vanessa di dimensi lain. Terlihat seperti Wade berhasil masuk ke alam barzah dan bertemu Vanessa, namun dia terhalang oleh dinding yang tak kasat mata. Vanessa di sana memberikan sedikit pesan yang tak dimengerti oleh Wade. Lalu Wade Wilson kembali lagi terlempar menuju alam nyata dan berpisah kembali dengan Vanessa. Kemudian Colossus yang kini menjaga sekolah mutan milik Charles Xavier datang ke tempat Deadpool. Dia lalu menyeret Deadpool ke markas X-Men dengan menggunakan kantung mayat. Kemudian adegan berpindah di tempat yang bernama Essex House, tempat rehabilitasi mutan. Terlihat seorang bocah bernama Russell yang baru saja memasuki tempat itu. Karakter Russell diperankan oleh Julian Dennison, seorang bocah aktor yang terkenal karena berperan di film Hunt for the Wilder People, petualangan bocah bertahan hidup di tengah hutan. Alur cerita tersebut ada di kolom deskripsi dan jangan lupa untuk dicek icrot ya guys. Kembali lagi ke alur cerita, di markas X-Men, Colossus nampak menasihati Deadpool dan mengajaknya bergabung dengan X-Men.
Di saat bersamaan mereka didatangi oleh Negasonic teenager Warhead dan pacarnya Yukio menyapa Wade Wilson. Kemudian di saat Colossus membacakan aturan dari anggota X-Men, Wade kabur berkeliling rumah menggunakan kursi roda milik Profesor Xavier. Colossus lalu marah kepada Wade dan mencekiknya. Colossus menganggap Deadpool adalah seorang teman yang tengah tersesat. Dia akan terus membujuk Wade ke jalan yang lurus, jalan yang selalu diridhoi. Lalu di saat itu juga Wade mengungkapkan bahwa salah satu bajingan pembunuh Vanessa berhasil lolos, dan itu adalah dirinya. Penyesalannya tidak akhir karena dirinya, Vanessa terbunuh oleh seorang penjahat. Kemudian di tempat terpisah, seorang yang bernama Cable, seorang manusia setengah robot tengah berada dalam suasana duka. Istri dan anak Cable terbunuh. Kemudian dengan menggunakan sebuah alat time machine dia memundurkan waktu. Cable memasuki era di saat Deadpool sekarang berada. Di keesokan harinya terlihat Wade berusaha menjadi pribadi yang baik. Namun di sini Negasonic belum mempercayai sepenuhnya apa yang dia lihat. Pada hari yang sama di Essex House terlihat suasana mencekam. Di ruangan tempat para mutan yang direhabilitasi, sang kepala sekolah rupanya mempunyai tradisi menyiksa mutan baru yang masuk ke sana. Kembali lagi ke markas X-Men, Colossus mendatangi Wade untuk memintanya bergabung di misi pertama. Namun Wade menolak dengan mengatakan bahwa dia belum siap, tapi tetap saja Colossus memaksa. Lokasi misi pertama mereka berada di Essex House. Rupanya Russell mengamuk di sana. Polisi hendak membawa ke penjara mutan, sedangkan pihak Essex House ingin Russell tetap berada di rumah rehabilitasi. Deadpool lalu mencoba mendekati Russell dan memperkenalkan dirinya adalah anggota X-Men. Russell juga memperkenalkan diri bahwa dia adalah Firefist, sang tinju ikan. Di saat Deadpool membujuk Russell untuk tenang, dengan jurusnya dia melemparkan Negasonic dan Colossus. Kemudian Russell juga meninju Deadpool hingga terbang masuk ke dalam bangunan. Kemudian di saat kembali lagi, Deadpool lalu melumpuhkan Russell dengan gagang pedangnya, dan tak lama polisi memborgol leher Russell dengan kalung penghilang kekuatan mutan. Lalu tak sengaja Deadpool melihat luka di leher Russell dan bertanya siapa yang melukainya. Russell kemudian menatap ke kepala sekolah Essex House. Seketika itu, Deadpool menjadi marah karena hal itu dan menembak ke para petugas dan kepala sekolah Essex House. Rupanya sang kepala sekolah dapat berhasil lolos, dan Wade langsung diamankan oleh Colossus. Dan pada akhirnya Deadpool dan sang tinju api dibawa ke penjara mutan yang bernama Icebox, temannya PlayStation. Di dalam penjara Icebox, penyakit kanker Wade kembali menjalar karena kalung leher penghilang kekuatan mutan. Di sana Wade satu sel dengan Russell. Tak lama Russell bercerita ingin menjadi superhero, namun sepanjang hidupnya dia selalu menunggu seseorang datang menyelamatkannya, dan tak ada orang yang mau mengorbankan apapun demi dirinya. Russell lalu mengajak Deadpool bergabung dengannya dan mencari orang yang paling kuat di penjara itu. Russell bermaksud hendak membalaskan dendam, membakar sang kepala sekolah hidup-hidup, lalu berselfie dengan mayat berasapnya. Di sisi lain, sehabis menonton berita tentang Russell, Cable bersiap-siap dengan senjata terbaiknya. Cable bersiap berperang melawan orang yang membunuh istri dan anaknya. Di saat makan di dalam penjara, Wade dan Russell terlibat perkelahian dengan beberapa tahanan yang lain. Di sini Wade menjelaskan beberapa kali kepada Russell bahwa dirinya bukanlah seorang teman. Wade kembali berniat ingin menyusul Vanessa dengan keadaan sekarang. Wade juga berpesan kepada Russell untuk berteman dengan para penjahat di penjara, berteman dengan siapapun kecuali dirinya. Dan tak lama dari itu, alarm penjara berbunyi karena penjara Icebox diserang oleh seseorang. Orang itu adalah Cable, sesosok pria yang datang dari masa depan, dan ternyata Cable hendak membunuh Russell. Dan sekali lagi, Wade mencoba menyelamatkan Russell dari orang yang ingin membunuhnya. Tak lama Cable dan Wade terjatuh ke ruang makan, dan beruntung kalung Wade terlepas ketika adegan itu terjadi. Wade Wilson pun akhirnya bisa bangkit berkat kekuatan mutannya yang kembali. Wade bertempur melawan Cable dengan sengit, dan di saat terdesak Deadpool menjatuhkan koin skiball yang mengingatkan dirinya terhadap Vanessa. Cable mengambil dan menyimpan koin itu. Cable bertanya kepada Wade kenapa dia melindungi Russell. Namun dijawab oleh Wade Wilson bahwa dia tidak peduli dengan Russell dan menyebut Russell adalah anak yang menyusahkan. Russell yang berada di dekat mereka mendengar akan hal itu lalu pergi menjauh dari mereka, dan tanpa diketahui oleh Cable bahwa Wade sudah menarik pin pengaman dari granat milik Cable dan meledak, membuat mereka terpental keluar dari penjara Icebox. Wade jatuh terbentur batu dengan keras dan tenggelam ke danau. Seketika itu Wade kembali lagi masuk ke dalam dimensi lain dan bertemu dengan Vanessa. Dan sama seperti sebelumnya, Wade terhalang dinding tak kasat mata. Di saat Wade putus asa karena tak bisa memeluk kekasihnya, Vanessa berujar bahwa anak-anak memberi kita kesempatan untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Dan kembali lagi Wade terseret ke alam nyata dan berhasil bertahan setelah tenggelam ke danau.
Scene berlanjut di bar. Wade curhat dengan Weasel bahwa pesan yang disampaikan Vanessa mengarah kepada penyelamatan Russell. Wade ingin menyelamatkan bocah dari Selandia Baru itu. Dan Weasel langsung memberitahukan Wade mengenai informasi bahwa para tahanan di Icebox akan dipindahkan ke penjara Crossforce. Dengan keamanan super tinggi dan seorang Cable yang datang dari masa depan, membuat Wade membentuk tim yang bernama X-Force. Russell yang masih berada di dalam penjara mencuri kesempatan untuk bertemu dengan seorang pria besar yang berada di dalam sel penjara khusus. Dia memberikan makanan dan menyampaikan niatnya untuk mengajak pria besar itu. Tanpa diduga, pria besar itu setuju atas ajakan Russell. Kemudian terlihat Deadpool dan Weasel yang bagai juri idola cilik tengah menginterview beberapa kandidat pasukan X-Force. Dimulai dengan Bedlam dengan kemampuan medan elektrik, Jiggers dengan kekuatan memutahkan asam, Vanisher seseorang yang tak terlihat, kemudian ada Shatterstar yang datang dari luar bumi, Domino dengan keberuntungannya, dan terakhir adalah Peter, orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali yang iseng mendaftar ke tim X-Force. Semuanya diterima kecuali Dopinder. Dan tak diduga setelah cara itu Cable menculik Weasel. Kemudian di tempat persembunyian Cable, Weasel yang belum disiksa sama sekali membocorkan semua rencana Deadpool. Weasel pun memberikan pesan bahwa kekuatan Deadpool dengan tim X-Force sangatlah kuat dan tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Disinilah plot twist yang mengagumkan berada. Dan benar saja, di saat esok harinya, disertai anginnya kencang, tim terhebat X-Force memulai misi pertamanya, meloncat dengan gagah dari helikopter. Dimulai dengan Bedlam, mati menabrak bus. Menyusul Shatterstar yang mati tertebas baling helikopter. Berlanjut Vanisher, mati tersangkut di kabel listrik. Kemudian Jiggers, mati masuk ke dalam mesin pemotong. Dan terakhir Peter, satu-satunya orang yang berhasil menyentuh tanah dan selamat. Mati juga akibat mutahan asam Jiggers. X-Force kini hanya tersisa Domino dan Deadpool seorang. Begitulah plot twist yang menyebalkan. Setelah halangan, rintangan membentang tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran, Deadpool sakti bersama Domino tetap melanjutkan misi tersebut. Deadpool mencoba menginstruksikan Domino untuk menunggunya, namun Domino menolak. Dengan kekuatan keberuntungan, Domino mampu berhasil menghindari semua bahaya dan masuk ke dalam rombongan konvoi. Disertai Cable yang turun dari gedung tinggi langsung mengejar rombongan tahanan itu dan berhasil masuk. Adegan pertarungan hebat pun terjadi. Dengan segala cara, Cable mencoba menghalangi Deadpool untuk masuk ke dalam konvoi tersebut. Kemudian Deadpool dibantu Domino untuk menahan Cable. Tepat di saat Domino hendak ditembak oleh Cable, Deadpool datang membantunya. Kembali pertarungan seimbang terjadi di antara mereka. Di saat bersamaan, Russell berhasil lolos dari ruangan tahanan dan segera menuju ke ruangan tempat pria besar berada. Kemudian setelah pria besar itu berhasil keluar dari kurungan, dengan sekali pukul dia menghancurkan jembatan. Beruntung mereka semua masih selamat dan baik-baik saja. Hanya kepala Deadpool saja yang terbalik. Deadpool yang tertati-tati langsung mencari keberadaan Russell dan Russell kini mempunyai teman yang melindunginya. Dia adalah Juggernaut, pria dengan kekuatan super yang berasal dari batu rubi bertuah, pria yang memiliki kemampuan menghancurkan gunung. Deadpool sangat terkejut dengan kehadiran Juggernaut karena Deadpool sangat mengaguminya. Namun salah besar bagi Deadpool menjadi fansnya. Dia dibuat terbelah menjadi dua oleh Juggernaut. Di saat Russell dan Juggernaut hendak pergi, Deadpool menasihatinya tapi ditolak mentah-mentah oleh Russell. Karena sewaktu di penjara, Deadpool selalu tidak ingin menjadi temannya. Bahkan Russell mendengar langsung Deadpool mengatakan dirinya sangat menyusahkan. Dan inilah makna kalimat lidah lebih tajam daripada pisau. Ketika di rumah Al, kaki Wade terlihat tumbuh dan menjadi seperti kaki bayi. Dia lalu didatangi oleh Weasel, Domino, dan Dopinder. Dan tak lama dari itu dikarenakan apartemen Al terdaftar di Google Maps, mereka semua dikagetkan dengan kedatangan Cable. Cable ternyata berniat meminta bantuan Deadpool. Dengan kehadiran Juggernaut membuat dirinya sadar tidak akan bisa mengalahkan Russell tanpa bantuan dari Deadpool dan kawan-kawan. Dia lalu menceritakan orang yang membunuh istri dan anaknya adalah Russell yang sudah dewasa di masa depan nanti. Dia bermaksud merubah alur waktu masa kini untuk menghidupkan kembali keluarganya dengan membunuh Russell sebelum Russell membunuh anak dan istri Cable. Deadpool lalu bertanya kenapa seorang Cable tidak pergi ke masa ketika Russell masih bayi. Cable lalu menjelaskan bahwa kemampuan mesin waktunya terbatas. Dia hanya mempunyai 2 baterai, satu untuk pergi dan satu untuk pulang ke masa depan. Lalu Deadpool mengajukan syarat agar Cable tidak langsung membunuh Russell, karena Deadpool ingin menyadarkan Russell terlebih dahulu. Kemudian mereka pun sepakat untuk bekerja sama.
Dengan taksi milik Dopinder, mereka terlebih dahulu ke markas X-Men untuk meminta bantuan. Di dalam taksi, Deadpool bertanya tentang pekerjaan Cable. Cable lalu menjelaskan di masa depan dia bekerja sebagai tentara. Deadpool senang akan hal itu, dan dia membuat opini tentang 50 tahun dari sekarang dirinya akan sering bertemu Cable di masa depan nanti untuk menumpas kejahatan. Namun langsung disanggah Cable dengan menegaskan bahwa 50 tahun datang kau sudah mati. 50 years from now, you're very dead. Boom! Spoiler alert. Setelah tiba di markas X-Men, Deadpool meminta maaf dan mau memperbaiki kesalahannya. Deadpool juga meminta bantuan Colossus untuk mengalahkan Juggernaut. Namun Colossus mengutarakan bahwa Deadpool sudah mengecewakannya. Colossus menolak dan pergi meninggalkan Deadpool. Kemudian adegan berlanjut ke Essex House. Sesaat Russell dan Juggernaut tiba di sana, Deadpool bersama Cable, Domino, dan Dopinder menyusul mereka ke tempat itu. Russell! You don't need to do this! Juggernaut membackup Russell yang berjalan mencari kepala sekolah. Juggernaut kini bertarung dengan Deadpool bersama rekan-rekan. Upaya mereka sudah sangat maksimal, namun tidak berdaya dan tidak dapat mengalahkan Juggernaut. Di saat terdesak, Colossus datang membantu mereka. Colossus ternyata tidak pernah menyerah membantu Deadpool, seperti Deadpool yang tidak menyerah kepada Russell. Kemudian Colossus dengan seimbang bertarung dengan Juggernaut. Kemudian Deadpool dan Cable pergi mencari Russell. Dan Domino berusaha mengumpulkan semua anak-anak dan menyelamatkannya. Di saat puncak pertempuran, Negasonic dan Yukio datang membantu Colossus. Dikarenakan waktu yang mepet bagi Colossus karena dia harus bekerja di Museum Patahila sehabis ini. Akhirnya mereka bertiga berhasil melumpuhkan Juggernaut. Di saat bersamaan, Deadpool berusaha terus membujuk Russell untuk membatalkan niatnya membunuh kepala sekolah. Kemudian Deadpool memakai kalung penghilang kekuatan mutan. Dia menunjukkan kepada Russell bahwa dia rela mati untuknya. Namun di saat Russell ingin menyerang kembali, Cable mencoba menembak Russell. Dan Deadpool yang melihat Cable berusaha melindungi Russell. Deadpool pun tertembak tepat di jantungnya. Semua orang di sana terkejut. Russell pun menangis dan meminta maaf kepada Deadpool. Dan pada akhirnya, boneka teddy bear yang dibawa Cable berubah warna seperti baru. Dan ini menandakan bahwa dia berhasil menghidupkan istri dan anaknya di masa depan. Russell sekarang sudah berubah. Colossus yang mencoba membuka kalung di leher Deadpool dihentikan oleh Deadpool. Dia memang sudah kangen dengan Vanessa dan ingin bertemu kembali. Kemudian keinginan Deadpool dapat tercapai. Kini penghalang antara dia dan Vanessa sudah tidak ada. Dia dapat memeluk kembali lagi Vanessa dan meminta maaf. Cable yang sehabis mencium lama boneka teddy bear memutar lagi aliran waktu. Dia rela untuk tak pergi ke masa depan demi menyelamatkan Deadpool. Di alam nun jauh sana sambil tersenyum, Vanessa berpesan bahwa sekarang bukanlah waktunya. Ada waktu bagi kita tapi tidak sekarang. Mereka membutuhkanmu. Dan Wade Wilson yang hendak kembali lagi diberikan ciuman perpisahan dari Vanessa. Wade berpesan kepada Vanessa untuk tak tidur bersama Elvis. Vanessa menjawab, "It's too late." Dengan sisa satu perjalanan waktu, dia memutar kembali di saat mereka baru saja tiba di Essex House. Sebelum memulai pertempuran, dia memasukkan koin skiball ke baju Deadpool. Dan di saat adegan menembak terulang kembali, Deadpool dapat berhasil bertahan hidup karena pelurunya mengenai koin skiball. Dan pada akhirnya Wade dapat kembali lagi ke keluarga barunya di alam nyata. Adegan diakhiri dengan Dopinder yang menabrak kepala sekolah, yang membuatnya dapat bergabung dengan keluarga barunya Deadpool. Dan tak kalah seru setelah film ini berakhir. Di post credit, Deadpool dibantu Negasonic memperbaiki dan mengisi kembali baterai mesin waktu Cable. Bye, Yukio. Deadpool lalu pergi ke masa lalu mencegah kematian Vanessa. Kemudian mencegah kematian Peter dengan memecatnya dari X-Force. Kemudian membunuh dirinya saat menghadapi Logan. Kemudian membunuh Ryan Reynolds ketika membaca skrip Green Lantern. Dan terakhir mencoba membunuh bayi Hitler namun dia tak tega. Benar-benar super keren dan kocak. Sutradara David Lynch yang sukses menggarap film Atomic Blonde dan John Wick sangat pintar mengembangkan sosok Deadpool, lebih kasar dan brutal. Dan sekian dari Bang AM, semoga bisa menghibur semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and comment. Have a nice day semua dan sampai jumpa.